Oke, mudah mengeluh. Sebetulnya tidak ada yang salah dengan mengeluh. Kalau kamu berada di posisi di mana kamu sudah tidak kuat lagi menghadapi cobaan dan ujian, kamu boleh mengeluh sembari meminta kemudahan kepada Tuhan. Kamu juga dapat sekaligus mencari seseorang yang dapat menerima segala keluh kesahmu dan memberikan dukungan kepadamu. Tapi hati-hati jika kamu gampang mengeluh terhadap hal-hal yang kamu hadapi. Ketika kamu sendiri belum melakukan hal yang signifikan untuk mengatasi masalahmu. Hal pertama yang kamu perlu tahu, jika kamu sangat mudah mengeluh, orang-orang bukannya akan kasihan kepadamu, mereka akan menganggapmu lemah dan annoying. Belum lagi mungkin akan ada yang menganggapmu kekanak-kanakan alias tidak dewasa. Anak kecil mengeluh sih sudah biasa, karena mereka belum tahu apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi masalah. Kemampuan problem solving mereka belum sematang kita yang sudah dewasa. Nah, karena kita seharusnya memiliki kemampuan problem solving yang sudah dalam level lebih tinggi, tentu ada jalan lain selain mengeluh, kan? Saya tidak akan mengatakan masih ada orang yang masalahnya lebih berat dari kamu tetapi tidak mengeluh. Setiap orang memiliki masalahnya sendiri-sendiri, sepaket dengan ketahanannya dalam menghadapi masalah tersebut. Tapi ada hal-hal yang sebaiknya kamu tidak biarkan berkembang, yaitu keluhan yang tidak dibarengi dengan usaha untuk mengatasi masalah. Masih ingat Cici, gadis yang sempat saya ceritakan bermasalah dengan Daisy? Dulu saya melihat semua orang kicauan Cici di Twitter yang menceritakan tentang dirinya sendiri sebagai kicauan yang sedikit annoying. Sebetulnya mengapa? Karena tidak pernah ada hal positif yang dibeberkan tentang dirinya. Loh, justru bagus dong kalau dia tidak narsis. Sayangnya kamu juga perlu berpikiran positif tentang dirimu. Saya sering sekali garuk-garuk kepala yang gatal mendadak ketika sedang memandu psikotes untuk rekrutmen, di mana para peserta tes kebingungan dalam menyebutkan kelebihan-kelebihan yang ada dalam diri mereka. Itu artinya mereka belum mengenal diri mereka sendiri, bukannya tidak narsis. Apakah kamu juga begitu? Nah, sekarang coba cari hal-hal positif dari diri kamu dan kembangkan itu. Bukannya tidak narsis. Apakah kamu juga begitu? Nah, sekarang cobalah cari hal-hal positif dari diri kamu dan kembangkan itu. Kembali ke Cici, si gadis yang selalu memandang negatif tentang dirinya sendiri dan mengeluhkannya di media sosial. Dalam ingatan saya, Cici mendeskripsikan dirinya sebagai orang yang tertutup dan tidak mampu bersosialisasi dengan baik, menolak orang baru untuk memasuki kehidupan mereka jika tidak dapat menerima dirinya apa adanya, hingga mengeluh tentang mengapa orang-orang tidak bisa menerima dirinya sebagai teman, bahkan menganggapnya tidak normal. Di media sosialnya, Cici memiliki krisis kepercayaan diri serta kesulitan menerima orang baru yang berbeda kepribadian dengannya.
Cici sendiri merupakan pribadi yang sangat tertutup dan tidak mudah didekati, bahkan sebagai teman. Maka dari itu, jika ada orang yang memiliki kepribadian mirip dengannya dan dapat menerima Cici yang seperti itu, Cici akan menerimanya sebagai teman. Tetapi justru disitulah masalahnya. Saya tidak bermasalah dengan dirinya yang memiliki kepribadian tertutup. Hanya saja, mengapa dia hanya bisa mengeluh dan tidak mencari cara untuk mengatasi masalahnya? Jika memang ada trauma masa lalu, dia bisa menemui tenaga profesional dan berkonsultasi padanya. Dia memiliki banyak pilihan jika dia mau menolong dirinya sendiri. Tapi sayangnya, dia hanya mengeluhkan semua itu di media sosial. Ada cerita lain juga tentang suami yang mengeluhkan istrinya. Saya banyak membaca keluhan para suami dalam suatu akun media sosial. Keluhan paling lucu adalah bahwa ada seorang suami mengeluhkan istrinya yang dianggapnya tidak punya kerjaan selain menyapu, mengepel, cuci piring dan baju, serta mengasuh anak-anaknya, sehingga tampilannya tampak kusam dan sang suami tidak menyukai penampilan kusamnya itu. Dia juga mengeluh bahwa istrinya masih selalu merasa kekurangan uang, padahal sang suami sudah memberinya uang saku sebanyak 200.000 seminggu. Disitulah saya tertawa keras, ingin memaki sang suami. Tetapi memangnya saya siapa? Saya hanya dapat mendoakan agar pria itu segera sadar atas apa yang telah dia keluhkan. Pertama, memangnya ngurusin rumah dan anak itu tugas istri doang? Salah besar. Suami juga tinggal di situ. Suami juga merupakan ayah dari anak-anak yang dilahirkan istrinya. Maka sudah menjadi tugas suami juga untuk turut andil dalam mengurus rumah dan anak. Tidak perlu protes. Keluarga juga merupakan organisasi, dan organisasi terdiri atas minimal 2 orang. Maka sudah seharusnya keluarga saling bahu-membahu dalam menjalankan organisasi kan. Suami tidak terkecuali. Asal tahu aja, keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak masih menjadi isu yang menarik dalam psikologi. Karena pada realitasnya memang masih sedikit ayah yang mau terjun langsung dalam mengasuh anak. 200.000 seminggu tidak cukup. Itu sudah habis untuk membeli keperluan rumah tangga yang sebetulnya tidak dibeli dengan uang tersebut. Untuk kamu yang pria, kamu perlu memahami ini. Uang saku dan uang untuk membeli keperluan rumah tangga itu berbeda. Kalau kamu ingin istrimu tampil cantik sementara istrimu tidak bekerja, maka kamu harus menunjang perawatan kecantikannya. Berat ya jadi suami? Betul. Tapi jadi istri juga berat. Menyesuaikan diri dengan orang lain dalam keluarga merupakan tantangan yang besar juga. Maka dari itu, kamu memang harus menyiapkan diri hingga benar-benar siap untuk berumah tangga, agar ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginanmu terjadi, kamu tidak lantas mengeluh apalagi mengomeli pasangan. Berarti mengeluh itu tidak boleh dong. Kalau menurut saya sih boleh, tapi sebaiknya kamu tahu situasi dan kondisi, terutama orang yang akan menampung keluhanmu itu. Tentu saja opsi yang paling baik adalah mengeluh kepada Tuhan agar jalanmu dimudahkan. Saya percaya
bahwa jalan yang dipilihkan oleh Tuhan pasti lebih indah daripada yang kita pilih. Kesimpulannya, wow, ternyata banyak juga kebiasaan-kebiasaan yang sering dianggap buruk ya. Sebetulnya banyak kebiasaan yang dapat dikategorikan buruk tergantung dari persepsi masing-masing orang dan tentu saja norma yang berlaku dalam masyarakat. Kebiasaan juga akan dianggap buruk jika sudah merugikan banyak orang, termasuk diri sendiri. Mungkin setelah membaca uraian di atas, yang tadinya kamu pikir merupakan kebiasaan yang biasa-biasa saja, ternyata ada sisi buruknya juga. Bagaimana denganmu sendiri? Apakah sudah yakin bahwa semua kebiasaanmu tidak ada yang buruk? Kalau ada kebiasaanmu yang buruk, apakah kamu siap untuk mengubahnya untuk menjadi pribadi yang baru? Jika ya, maka kamu harus mempersiapkan diri, batin, pikiran, perasaan, dan keyakinan untuk menjalani sesuatu perjalanan panjang.